Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya merakit PC lagi. Itu juga bisa sudah ada di sini. Jadi di sini saya menggunakan Ryzen 5 3600 yang udah agak lama lah untuk keluaran Ryzen 5 3600, dan juga VGA-nya RX 580. Apakah cocok atau tidak jika disandingkan untuk bermain game? Jadi mana papatnya yang di sini juga agak jadul ya, seperti contoh VGA-nya dan juga prosesornya. Tapi masih worth it lah untuk di tahun 2023. Apalagi Ryzen 5 3600. Dan juga di sini part-partnya semua dengan harga total di 7,1 juta. Apakah worth it atau tidak di rakitan ini? Ya dimana di sini saya tuh menggunakan VGA second aja. Kalau yang lainnya dia tuh baru-baru semua part-partnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini penampakannya berwarna hitam dari segi casing, fan-nya, serta CPU cooler maupun RAM-nya itu RGB. Apalagi VGA-nya di sini ada LED-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Sebelum saya jelaskan apa part-partnya yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe ya, pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan di sini yang pertama saya menggunakan Ryzen 5 3600 6 core 12 thread dengan harga 1,6 juta. Kalau kita lihat dari segi harganya, itu sama seperti Core i3 Gen 12100F. Tapi dari segi performa ya hampir-hampir sama sih kalau menurutku pribadi ya. Cuma kalau yang ini dia tuh menang di core-nya 6 core 12 thread. Tapi kalau dari segi gaming emang lebih menangan Core i3 Gen 12 sedikit sih. Tapi kalau dari segi editing maupun rendering video, ini lebih bagus daripada Core i3. Ya ada perbedaan sedikit lah untuk yang ini. Tapi bebas pilih yang Ryzen, AMD untuk opsinya maupun Intel. Kalau yang AMD itu mobilnya lebih murah daripada menggunakan Intel Gen 12. Meskipun sama-sama upgradable ya, untuk yang ini support sampai Ryzen 5000 series. Kalau yang Intel tersebut Gen 13. Ya seperti itu untuk perbandingannya dari segi harga dan juga kebutuhan. Selanjutnya saya menggunakan MOPO yang ada di sini, MSI A520M Pro VH. Kalau yang ini dengan harga murah 1 juta aja. Maka dari itu untuk harga MOPO di AMD itu memang murah-murah sih. Apalagi untuk yang serinya ini A520M standarnya di 1 jutaan. Tapi kalau ingin lebih bagus akan cari ke B450 maupun B550 yang bisa support sampai Ryzen 5000 series. Kalau yang ini kan 3000 series untuk Ryzen-nya. Ya bisa upgradable untuk kedepannya. Dan juga di sini mereknya MSI emang bagus sih. Apalagi ada tembok LED-nya supaya tahu kalau ada kerusakan, jadinya aman untuk pemula. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini adalah RAM bermerek Silicon Power. Serinya adalah X-Power Zenith 2x8GB RGB seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya. Ada RGB di bagian RAM-nya. Kalau yang ini dengan harga 850.000, terbilang murah lah untuk kalian 2x8GB, apalagi itu RGB. Bisa diatur warnanya di software kalian. Udah lebih dari cukup 2x8GB. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD-nya. SSD Patriot Burst 960GB. Seperti pada umumnya ini opsional ya, silahkan cari yang ini bisa atau cari yang lain juga bisa. Kalau yang ini itu dibanderol dengan harga 850.000. SSD Patriot Burst 960GB. Ya udah lebih dari cukup lah untuk kalangan 1 tera, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga produknya ini dia itu terbilang bagus daripada merek-merek yang murah lah, supaya lebih awet ke depannya. Lanjut saya menggunakan VGA yang ada di sini. Ini adalah Sapphire RX 580 seri Nitro Plus dual fan, dan juga di sini dia itu sangat besar sekali dual fan-nya. Serta sudah saya review di video sebelumnya, seperti contoh yang ada di sini untuk gambaran thumbnail-nya. Dengan harga murah saya itu membelinya di 950.000. Tapi kalau sekarang harganya di 1,1. Jadi harganya naik sih. Tapi ya nggak masalah, karena harga 1,1 juta RX 580 itu masih worth it banget. Daripada di kubu sebelah seperti contoh di harga yang sama 1,1 juta mendapatkan GTX 750 Ti sih, Lord Cash Plank. Tapi kalau yang ini mendapatkan RX 580. Dari segi performa itu memang sangat jauh sekali jika dibandingkan Lord Cash Plank yang harga second, sama-sama second sih, di harga 1,1 juta. Ini lebih worth it. Dan juga ada LED di bagian samping yang ada di sini. Dan lebih menarik. Meskipun dayanya terbilang sahabat PLN lah untuk ini RX 580. Kita akan lihat aja nanti apakah floatnya tersebut banyak atau tidak, atau menyentuh 300 atau tidak lah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, PC cooler GID56A Hello ARGB untuk yang ada di sini. Untuk fan-nya bisa kalian atur dari segi warna yang ada di sini, fan maupun atasnya seperti contoh yang ada di sini. Dari segi software maupun tombol dari bawaan PC coolernya, yaitu ada tombolnya, jadinya aman. Meskipun MOBOK kalian tidak support 3 pin RGB, masih aman-aman aja. Dan di sini saya membeli dengan harga 350.000 untuk barunya.
Terbilang cakep sih dari segi warna RGB-nya, sangat menambah estetika dari segi tampilan PC. Dari segi suhunya Anda bisa lihat aja nanti di akhir video. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, nggak kelihatan ya power supply-nya. Ya karena dari segi casing tersebut bukan tipe casing yang kelihatan power supply apa yang kalian pakai, tapi emang full tertutup seperti contoh yang ada di sini. Ya di sini saya menggunakan Cooler Master 550 watt gold yang full modular. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini ya. Meskipun nggak kelihatan, tapi saya membelinya second untuk power supply-nya di harga 650.000. Terbilang worth it sih kalau menurutku pribadi ya. 550 watt gold dan juga full modular. Ya meskipun second sih, tapi ya nggak masalah kalau menurutku. Jadi papat yang ada di sini secondnya tersebut ada dua, power supply dan juga VGA-nya. Yang penting masih normal, nggak masalah, apalagi ada garansinya. Meskipun boxnya tidak ada di sini untuk power supply-nya. Lanjut yang terakhir dari segi casingnya yang ada di sini, saya menggunakan Tagwear Flatline MK2 dengan harga 700.000. Udah free 4 fan berwarna hitam semua, di bagian depan 3, di bagian belakang 1. Tapi saya tambah 2 fan sih, di bagian atas 2. Anggap aja 700.000 tersebut yaitu free 6 fan black. Kalau bisa membeli di saya, selagi stoknya tersebut yaitu masih ada untuk yang ini casingnya Tagwear Flatline TGMK2, supaya lebih simpel dari segi luarnya, tapi dari segi dalamnya tersebut yaitu RGB dari segi CPU coolernya, RAM-nya dan juga VGA-nya. Kurang lebihnya seperti itu untuk penampakan yang ada di sini. Tapi ini bagus atau tidak dari segi tampilannya tinggal selera kalian. Ada yang suka seperti ini, ada yang suka full black, maupun ada yang suka RGB. Kurang lebihnya seperti itu. 7,1 juta apakah worth it atau tidak untuk gaming saat ini menggunakan Ryzen 5 3600 dan juga RX 580 second. Itu aja dari saya. Lanjut ke reviewnya dari segi gamingnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi suhunya, yang dimana saya menggunakan Ryzen 5 3600 dan juga PC cooler GID56A untuk bandingkan Ryzen 5 3600. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimal yang mendapatkan 79 derajat, masih aman untuk yang ini. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, yang mentok paling bawah di 32 derajat, terbilang dingin. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 79 derajat, terbilang masih aman lah di bawah 80 derajat, meskipun sudah memakai 4 pipa dan juga fan-nya 12 cm. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 158 fps, yang dimana saya menggunakan RX 580 4GB dan juga CPU-nya 1580 CB. Menggunakan Ryzen 5 3600 6 core 12 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 123 fps untuk yang ini. Di setting rata kanan dia itu aman di atas 100 fps. Serta di game GTA Roleplay dia itu juga masih aman untuk bermain itu. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dan dia mendapatkan di 106 fps, masih di atas 100, jadinya sangat aman untuk yang ini di settingan rata kanan. Lanjut ke game Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 84 fps, ini juga masih aman di atas 60 fps di game Apex Legends. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 59 fps. Kalau yang ini memang lebih bagus di medium aja, supaya mendapatkan di atas 60 fps untuk rata-ratanya. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 128 fps. Ini juga masih aman di atas 100 fps di settingan high. Kalau misal di settingan ultra, dia itu masih bisa lah di atas 60 fps. Lanjut ke Battlefield 5.
settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 78 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini masih aman juga di atas 60 fps meskipun di settingan medium. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 256 fps. Kalau yang ini sangat lancar sekali di settingan rata kanan, ya karena gamenya ringan sih di game Valorant. Yang terakhir dari segi game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 124 fps. Untuk yang ini juga masih aman di atas 100 fps di game Resident Evil 6. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan 50 watt, terbilang masih irit lah kalau dari segi minimalnya. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 271 watt. Terbilang ya sahabat PLN sih kalau yang ini ya, hampir menyentuh di 300 watt. Untuk yang ini maksimalnya, saya tes di game Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mentok paling tinggi di 271 watt. Terbilang cukup tinggi, menggunakan RX 580. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 7,1 juta, mendapatkan PC gaming, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen. Meskipun dari segi dayanya cukup tinggi kalau misal bermain game, meskipun masih di bawah 300 watt, tapi untuk game-game yang lainnya dia masih sangat lancar sekali, mendapatkan di atas 100 fps maupun di settingan rata kanan di game tertentu. Dan apalagi untuk editing, ini udah sangat cukup sekali, menggunakan Ryzen 5 3600 6 core 12 thread dan juga GPU RX 580 yang menggunakan stream processor, bisa lah untuk render video. Meskipun GPU-nya ini dia tuh second ya, bukan baru. Jadi agak-agak gacha sih untuk yang ini. Lebih baik membeli yang baru daripada second. Intinya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal Anda beli aja. Jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, seperti di rakitan saya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Dan terima kasih sudah menonton.